antara bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah bank menjalankan kegiatan lebih lengkap dari lembaga keuangan bukan bank. Bank yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank dapat secara langsung menciptakan uang resmi yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di kalangan masyarakat. Bank dapat mengumpulkan dana langsung baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat mengumpulkan secara langsung dana dalam bentuk tersebut. Masyarakat kelas menengah yang bawah lebih suka menggunakan jasa lembaga keuangan bukan bank karena syarat yang diberikan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan bukan bank lebih mudah dibandingkan bank. Oleh sebab itu, masyarakat menengah ke bawah lebih menyukai layanan ini. Ditambah lagi kemudahan yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank yang memiliki personel yang siap membantu masyarakat, bahkan kelengkapan data sekalipun. Pembahasannya begini. Lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan pada masyarakat yang menyangkut keuangan. Bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Namun, terkadang masyarakat sedikit enggan dikarenakan syarat-syarat yang diberikan oleh bank terlalu rumit. Lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki cabang bahkan sampai ke pelosok negeri. Hal ini menyebabkan masyarakat tingkat menengah ke bawah sangat familiar dengan layanan yang diberikan lembaga keuangan bukan bank ini. Ditambah lagi persyaratan yang mudah dan juga karyawannya dari lembaga keuangan non-bank ini bekerja menjemput konsumen, di mana dia akan datang ke konsumen yang membutuhkan bantuannya. Tidak seperti bank di mana kita sendiri yang harus datang ke bank untuk mendapatkan layanan. Dengan cara ini, maka masyarakat menengah ke bawah lebih suka menggunakan jasa lembaga keuangan bukan bank, ditambah lagi layanan yang diberikan lebih banyak pada kredit-kredit konsumtif yang sangat diperlukan dan erat kaitannya dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam hal himpunan dana, secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana dari secara tidak langsung. Dalam hal penyaluran dana, bank menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi, sedangkan lembaga keuangan bukan bank terutama untuk tujuan investasi. Karena yang terjadi pengaruh dari inflasi dan peningkatan perekonomian di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dahulu untuk mendapatkan bahan baku tidak sulit seperti sekarang. Kita ambil saja satu contoh, permen. Zaman dahulu jika kita membeli permen dengan uang 1.000, pasti mendapatkan kurang lebih 10 permen. Tapi sekarang dengan uang 1.000 hanya dapat 4 atau 5 permen. Itu semua dipengaruhi oleh bahan pokok untuk pembuatan permen meningkat, sehingga otomatis dalam penjualannya pun meningkat. Kesehatan bank adalah hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor pemodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Sedangkan salah satu ciri bank tidak sehat adalah tingginya bunga deposito, karena perlu diwaspadai tingginya suku bunga deposito. Menurut saran saya, agar bank tersebut bisa dikatakan sehat adalah dengan melakukan koalisi
yang dengan koalisi tersebut, bank dapat meningkatkan jumlah sumber dana yang berasal dari pendistribusian bank anggota koalisi. Dengan demikian akan tercipta sebuah komitmen untuk saling menguntungkan dan tidak merugikan antar anggota koalisi bank. Sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional, di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya, dana dititipkan menjadi sangat liquid. Likuiditas yang tinggi inilah yang membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan, maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan, di dalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian. Maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Karena di Indonesia sedikit terjadi inflasi. Coba saja kita perhatikan jika kita ke luar negeri. Apabila kita membeli suatu barang di negara Amerika, otomatis kita harus membayar dengan uang berjenis dolar. Sama halnya dari negara-negara lain. Mereka selalu menggunakan uang dari negara mereka masing-masing untuk menjadi alat pembayaran di sana. Bahkan dolar juga sudah menjadi menjadi mata uang internasional. Dengan begitu, nilai mata rupiah tidak terpakai sebagai alat pembayaran negara lain. Itulah sebabnya mengapa mata uang rupiah bernilai rendah. Tujuan bank melakukan merger, konsoliditas, dan akuisisi tersebut merupakan langkah strategis yang telah disepakati agar dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja, sehingga bisa bekerja secara efisien serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat kita simpulkan terdapat beberapa alasan dari tujuan bank melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Berikut alasannya. Yang pertama, masalah kesehatan bank. Jika suatu bank telah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia atau BI selama beberapa periode tertentu, maka langkah baiknya bank tersebut melakukan penggabungan atau merger dengan bank yang masih sehat, atau dengan melakukan konsolidasi dengan bank yang dinyatakan tidak sehat juga, atau bisa juga dengan diakuisisi oleh bank yang lainnya. Yang kedua, aset yang dimiliki relatif kecil sehingga terlalu sulit untuk melakukan ekspansi. Dengan memanfaatkan merger atau konsolidasi, maka secara otomatis juga akan lebih mempermudah dalam mengembalikan usahanya. Yang pasti bahwa setelah melakukan penggabungan aset tersebut dengan beberapa bank yang diikuti bergabung, maka akan menghasilkan dana yang cukup guna memperbesar perusahaan. Manajemen bank yang tidak teratur atau kurang profesional. Akibat dari manajemen yang tidak teratur serta tidak profesional tersebut, maka tentunya akan membuat perusahaan secara terus-menerus akan merugi dan akan sulit untuk berkembang. Bank yang memiliki manajemen yang kurang baik inilah yang sebaiknya melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank lain agar bisa lebih profesional.
Perbedaannya ialah bank umum, bank yang usahanya mengumpulkan dana, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, serta memberikan kredit berjangka waktu pendek. Sedangkan bank sentral, bank yang usahanya untuk mengedarkan uang logam dan uang kertas, serta mengawasi berjalannya kegiatan operasional bank umum. Yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu lembaga yang melakukan usaha-usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran. Kedua, perusahaan kartu kredit, yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang, yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka panjang. Yang keempat, perusahaan sewa guna usaha, yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Yang kelima, perusahaan perdagangan surat berharga, yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. Yang keenam, perusahaan modal ventura, yaitu lembaga yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, perum pengadaian, yaitu lembaga pembiayaan milik negara yang memberikan pinjaman secara hukum gadai kepada perseorangan, di mana peminjam diwajibkan untuk menyerahkan barang bergerak disertai hak untuk melelang bila waktu perjanjian habis. Yang ke-8, perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi seseorang yang dapat berupa kematian, rusak, atau kehilangan harta miliknya.